Coba di download. Kamu sampai habis itu ya masih Apaan? Tuh kan tuh hapus tuh. Yes. punya hasil juga. Yes. Ada. Nanti akan belajar terkait dengan penggunaan ya Jendro secara umum. Teman-teman sebelumnya sudah ini install baru atau sebelumnya sudah pernah menginstal? Belum buat menghapus apa nih? Baru ini. CTR gini aja. Sama ya. Jadi nanti software ini CTR. gitu ya, aplikasi ini itu tadi akan mempermudah teman-teman besok Ya gak sih? misalnya menggambar Goblok buat CTR terus sama ini ya guys, kursor. bahasa akhirnya misalnya ada yang bimbingannya Bu Susi atau bimbingannya siapa gitu Ini yang buat penuh struktur. bukan? Coba deh. Nah, itu nanti tinggal membuat dari ini tadi Jendronya di sini. Desktop. Kita nggak blur itu yang pas kan nanti resolusinya udah ngeblur. Nah, itu kan kalau Nggak misalnya kelihatan. colok-colok dari Google jelas. Nah, lebih baik kita bisa menggambar sendiri. Ya, Jendro di sini itu adalah software-nya kan itu berfungsi gitu ya membuat nama dan strukturnya. Jadi kalau misalnya kita membuat struktur nih, ini namanya apa ya? Nah, nanti tinggal di blok aja gitu ya. Struktur to name. Nah, itu gambarnya itu struktur. Download ini apa? Dan jadi dari nama terus mau strukturnya atau struktur kalimatnya itu bisa. Selain itu nanti macam-macam ya teman-teman bisa melihat terkait dengan rumus molekul dari suatu senyawa tersebut. Misalnya ini kompleks banget ya kan. Misalnya struktur klorofil gitu ya. Kadang-kadang kita klorofil itu apa? Daun. Apakah teman-teman sudah pernah melihat struktur klorofil? Belum. Nah, kalau klorofil mungkin zaman SD ya kita ya kan untuk fotosintesis klorofil atau zat hijau daun tersebut. Contohnya misalnya kayak gitu. Struktur klorofil. Ya kan? Klorofil itu apa toh? Nah, klorofil itu hijau daun, Bu. Ini apaan lagi tapi Strukturnya uus. tuh sangat kompleks sekali. Uus. Fefes. Nah, strukturnya seperti ini. Nah, ternyata apa namanya sangat kompleks sekali ya, jumlah C-nya banyak, hanya banyak, O-nya pun bisa banyak. Nah, kayak gini lah strukturnya. Nah, nanti teman-teman bisa melihat nih kalau misalnya menggambar ya kan di software tersebut, kemudian C-nya berapa? Nggak sampai segiga. Iya coy. Aplikasi kan lo download aplikasi. Ya, terkait dengan Banyak jumlah kemarin atau ada jumlah unsur aplikasi dalam senyawa. Selain itu apa lagi Bu? Selain itu juga bisa tahu terkait dengan sifat fisika kimia kan dari senyawa tersebut. Contoh sifat fisika kimia itu apa misalnya ya kalian tahu dari suatu senyawa? Sifat fisika kimia. Apa? Ya, didih, ya kan? Gunanya apa? Iya, Kita ingin mengetahui coba lagi. fisika tersebut. Misalnya teman-teman penelitian nih, terus kemudian
kali ya. Gambarnya bikin sendiri Jadi jadi dia. nanti teman-teman mau bikin penantren bu, nanti tinggal ditempel sini aja, sini juga bisa. Ini kan warna merah ya. Kenapa dia bisa warna merah? Karena punya tangan berapa normalnya? Punya tuh tangannya berapa? 2 ya. Nah, makanya dia punya 3 tangan, makanya warnanya merah. Saya nggak bisa jalan 1 tangan, jadi itu bisa tahu struktur kita tadi benar atau salahnya, gitu ya. Misalnya mau saya kasih ini bu, udah saya pengen tetap punya 3 tangan, nah nggak bisa. Terus kemudian ini yang nanti teman-teman gambar sendiri karena struktur di alam itu sangat kompleks sekali gitu ya. Kayak misalnya nanti teman-teman kebagian misalnya di tugas mandirinya itu silakan teman-teman nanti kayak misalnya di buat kelompok gitu ya, tapi ini kerja mandiri, cari satu jurnal yang dia itu menjelaskan tentang kandungan senyawa jahe merah misalnya, atau misalnya cengkeh kayak gitu ya. Terus nanti di cengkehnya tadi itu saya carinya itu ada 6 senyawa bu, kelompoknya ada 3, jadi masing-masing dapat 2 senyawa gitu ya. Salah satunya misalnya cengkeh itu tadi adalah mengandung eugenol. Nah, eugenol struktur. Nah, kalau eugenol gampang ya. Udah nih. Nah, kayak gini. Nah, coba kalian menggambar ini bisa nggak coba? Terus tentukan sifat fisika kimianya. Jadi untuk mengetahui sifat fisika kimianya kayak gini. Yes. Udah. Ya. Kayak gini. Ini di blok kayak gini. Terus kemudian nanti ini diisiin gini kan. Nah, kemudian di sini banyak banget ya. Karena analisis window. Untuk mengetahui jumlah C, jumlah H, dan jumlah O-nya. Terus kemudian BM atau bentuk molekulnya, ya kan. Terus persentase C-nya berapa, H berapa, O berapa, kayak gitu itu juga bisa. Nah, selain itu juga bisa mengetahui sifat fisika kimianya. Boiling point, melting point, critical temperature, nah dan macam-macam. Udah baru bisa masuk. Nah, ya sekarang teman-teman sekarang coba biar baru ya, biar ini coba. Iya, jelas ini. Apa itu? Gambar struktur tadi salah satu ya. Serang gambarnya, Eugenol itu emailnya adalah apa? Minyak sirih yang ada di dalam. Ikut ini kan? Nah, dalam minyak sirih dalam Tinggal copy aja, copy paste. macam-macam ya, cengkeh ada, jahe merah juga. Tuh, terus yang kedua misalnya dalam itu kalau kalian makan padang itu ada sayur-sayur apa itu? Singkong. Nah, daun singkong itu ada kandungan namanya adalah quercetin. Quercetin itu termasuk golongan flavonoid. Wih deh. Terus apa lagi zat aktif yang kalian ketahui? Ada eugenol, ada quercetin, terus apa lagi? Apa? Oh ya, mirizetin. Dia terdapat dalam apa? Dalam apa? Oh, daun apa? Irisentin. Kalau kita lihat strukturnya ya. Oh, mirizetin. Oh, ini yang bukan ya? Mirizetin tuh. Coba kita lihat struktur. Nah ini ya, oh dia termasuk golongan apa ini? Flavonoid, saponin, tanin. Nah, golongan flavonoid. Oke. Misalnya mirizetin. Nah, terus apa lagi misalnya zat aktif? Komarin. Sama apa? Komarin. Formalin. Oh, for
apa sih casnya? Bukan cas doang. Emang di situ ada siapa? Si Aries. Oh, Aries itu. Ke depan aja nggak apa-apa kali. Dagang sini nggak ada. Ke depan aja. Kita yang di Untuk Aries dicabut mati. itu tuh di situ nggak sih? Di situ kamu taruh dulu. Ngecas gitu gampang. Itu yang tadi. Bener gampang. Itu loh. Kuning itu apa? Itu kuning. Sekontak kan? Pas terakhir. Udah cabut aja dulu lah. Kalau mau ngecas. Satu, dua, tiga. Mati deh. Udah keluarin aja dia nggak mau. Pusing. Dia nggak jadi dia nggak mau. Muncul aja nggak mau. Ya udah sih. Kasihanin aku. Udah digambar anjir. Udah digambar lah. Iya, tahu. Habis banget. Kompleks. Nyari yang gampang. Tuh, yes. Tuh kenapa tuh dia? Kalau senyawa lain bebas ya. Ini misalnya saya pengen golongan alkaloid bu, golongan apa bebas. Anjir gampang. Fungsi kurkumin itu untuk apa kira-kira? Ada tahu? Macam kayak medisina apa kira-kira apa? Kunyit biasanya kalau wanita dipakai wanita setiap akhir bulan, enggak akhir bulan ya. Menstruasi. Karena mempunyai sifat apa itu? Oh, peredaksi atau Peredanya. Iya. Anti inflamasi. Dia itu hapus tapi kan ada produknya ya. Udah bisa. Produknya apa? Piranti ya. Minum piranti apa enggak kalian? Enggak. Enggak pernah minum. Kalau kalian kalau sakit minum apa-apa? Jamu. Itu kan ada rasa asam manis apa pahit? Apa aja? Asam. Asam ada pahitnya toh? Si asam itu apa kira-kira? Beneran pahit apa bukan? Apa kira-kira? Kadang-kadang kan kalau kita di jamu-jamu gitu ya, di yang apa? Jamu gendong itu loh. Itu kan kadang-kadang juga dikasih Pikiran balik asam kalau jawa ya. ada durung toh. Nah, itu fungsi asam jawa itu apa itu? Rapopo. Apa kira-kira? Fungsi asam jawa dalam jamu kunir asam. Makanya kan kunir asam ya, asam kan dikasih asam jawa. Fungsi untuk apa kira-kira asamnya? Ini medisinal ya. Kira-kira untuk apa? Apakah untuk biar seger aja? Kilo orang kilo. Iki orang lho, udah jam jauh ultra. Untuk apa? Loh, Bangga apa menurutnya kolesterol? macam jowo yang toh. Bukan. Cacing itu. Radikal bebas. Bapak yang tahu jawab ya. Tertinggal kualitas. Lu bisa ya? No, lu mau diajarin cara cepat ke biar nggak satu-satu. Mau gimana? Aku chat. Option. Terus di
Terus Terus oh ininya ke bawah. Disalin itu ke sini. Lagi yang disalin yang mana, Yas? Nah, udah. Terus Dia maunya kemarin. Dia mau yang itu balik lagi masih searching awal search. lama. jam. Tapi ada kok ini. Smiles yang sambal kecil Smiles. di kopi. Ini Ci. Ini Ci. Smiles tuh smilesnya itu sampainya itu di Ctrl C. Nah terus masuk ke jam draw, klik Ke jamnya, jam draw-nya. dihapus dulu aja. Klik kanan. Ini. Ini Jir, klik kanan di ini gak sih? Oh ini. Oh di layar di kertas ya. Itu pasti smells. Wah. Malas. Cara gitu. Caranya gimana? Pubchem. Ini. Terus smilesnya di copy. Terus masuk ke sini, klik kanan paste. Coba ulangi. Nih. Pubchem Tapi dulu. ininya gak ada ini, gak ada garisnya. Emang gitu guys. Aku belum nyampe ini. Gak usah pakai semuanya, ini copy ini doang. Semuanya. Ininya doang. Buat biar bikin. Itu gimana tadi? Pupcem. Udah. Itu ketiban ya? Enggak emang ini. Oh iya. Yang beda kan? Bagaimana nasib si Biu? Biu. Iya bu. Hitam belakang guys. Bub. Ini capek anjir. Jadi kamu kalau nggak mau ngecas akan ngecas. Anjir lama banget. Emosi. Pastennya gimana kamu? Iya pastennya. Di sini masuk ke Bisa lah beda banget. Dia Apa masuk ke gambar gini. Tungguin aja kan. Belum muncul error. Kalau udah muncul error ya dikasih. Tinggal salah. Gak bisa berarti. Ini nggak usah semuanya, satu aja. Ya. Nah, terus setelah itu kita nanti lanjut ya. Udah tahu sifat fisika kimianya semua ya. Oh, terus ini. Nah, jadi nanti diklik misalnya nanti ada pertanyaan. Tentukan sifat fisika kimia dari senyawa tersebut. Nah, jadinya nanti di sini di blok. Klik ini ya. Kalau misalnya saya pengen ngeblok manual tuh di garis ini dan blok juga. Jadi aku pengen blok semua atau blok satu nyawa. Nah, terus untuk mengetahui sifat fisika kimianya itu nanti teman-teman bisa ini so chemical. Objek. Objek. Klik sini ya. Ini ada di sini aku sudah ada Show sifat, chemical. fisika kimia tersebut. Tapi di sini dalam satuan K, nah itu kayak Kelvin ya. Kelvin. Nanti tinggal dikonversi aja dalam satuan Celsius. Terus selanjutnya Apa view? ini. Chemical properties window. Apa ya? Deskripsi ya kan dari senyawa tersebut. Di sini memang terbatas ya informasi dari senyawa tersebut. Kalau misalnya teman-teman ingin mengetahui secara detailnya, itu nanti teman-teman melihatnya itu di PDB. PDB itu adalah protein database. Sorry, kok PDB itu di PubChem.
lo bet penggunaannya, identifikasi, toxicity. Capek. Nah, macam-macam lah. Nanti kalian bisa cek sendiri. Kalau mau kan di sini. Nah, terus selanjutnya, setelah teman-teman tahu terkait dengan sifat fisika kimianya, kemudian kita akan mengidentifikasi terkait dengan farmakokinetiknya. Gitu ya. Farmakokinetik itu apa? Gitu ya. Farmakokinetik itu adalah nasib suatu senyawa ketika dia itu masuk ke dalam tubuh manusia. Jadi kayak misalnya kita minum paracetamol, kan? Apa yang kita makan itu kan nanti akan kita keluarkan gitu ya dalam bentuk metabolit atau metabolit yang aktif atau yang inaktif, menjadi inaktif gitu ya. Karena nanti apa sih yang terjadi pada senyawa tersebut sehingga dia itu menjadi metabolit yang inaktif. Kira-kira apa yang terjadi? Kayaknya ini sudah ada di perkuliahan kemarin, tapi online. Apa sih yang terjadi? Kenapa pada saat kita minum paracetamol gitu ya, terus kemudian obat tersebut berhasil atau berefek ke tubuh kita, terus kemudian dia dikeluarkan, ya kan, baik lewat urin atau lewat feses atau lewat sisa yang ringan lah atau apa kayak gitu. Tapi ada metabolisme tadi itu bentuknya sudah inaktif gitu ya. Apa yang terjadi? Nah, otomatis dia akan mengalami perubahan struktur. Kan yang awalnya mungkin dia cuma struktur paracetamol ya. Yang awalnya mungkin dia cuma kayak gini. Nah, nanti dia bisa jadi tambah kubah-kubah atau dia mungkin ada konjugatnya ya kan, konjugat ketempelan, bulat atau bulat yang sifatnya tadi jauh lebih polar ya, sehingga kenapa dia inaktif gitu ya, karena dia akan mengalami metabolisme fase 1 dan fase 2. Fase 1 itu apa? Nah, dia itu mengubah struktur induknya di sini itu menjadi lebih polar, mengubah fungsinya gitu ya. Yang awalnya barangkali nanti teroksidasi ya kan, oh ini alkohol teroksidasi nanti jadi aldehid ya kan, aldehid nanti dioksidasi barangkali nanti jadi karboksilat atau apalah kayak gitu. Terus setelah dia mengalami fase 1 atau perubahan fungsi, nanti dia akan mengalami fase 2. Fase 2 itu apa? Yaitu nanti dia akan mengalami konjugasi atau dia tertempel gitu ya, konjugat yang dia itu lebih polar, itu bipolar dan surpolar. Makanya kenapa dia lebih polar dan dia diekspresikan lewat urin. Urin kita itu polar atau non polar? Polar gitu ya. Buktinya polar apa? Larut dalam air gitu ya. Makanya kita buang air kecil, kita guyur kan langsung hilang ya. Berarti kayak menghilangkan tapak-tapak air sendiri gitu enggak ya? Jadinya dia sifatnya polar. Makanya sesuatu yang keluar lewat urin itu harus sifatnya polar juga. Nah, farmakokinetik di sini itu adalah nasib suatu senyawa tadi, ya kan? Jadi dia masuk ke dalam tubuh sampai dia dikeluarkan. Fasenya apa aja? Dia mengalami fase apa? Pertama apa? Fase absorpsi. Absorpsi itu apa? Penyerapan. Nah, penyerapan itu bisa di mana sama di mana? Di lambung sama di Usus. Ini di perkuliahan juga ya. Jadi di absorpsi tersebut. Terus yang kedua, setelah diabsorpsi kemudian dia diabsorpsi Distribusi. itu apa ya, diedarkan gitu ya. Nah, nanti dia diedarkan ke seluruh tubuh melalui darah, dibawa oleh darah maksudnya kayak gitu. Terus kemudian setelah didistribusikan, terus dia nanti nempel ke reseptor. Setelah nempel ke reseptor nanti dia lepas gitu. Kemudian setelah itu dia
Kristo.